Kalau kemarin kita nyobain angkot dari Gondangdia ke Cikini, sekarang aku akan ajak teman-teman kelilingin Cikini naik sepeda, lengkap sekelurahannya. Ini dia Goes Sore Abu Iko untuk teman-teman. Selamat memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020, tahun yang rasanya pengen banget kita segera lewatin dan berharap pandemi ini bisa segera berakhir di tahun yang baru nanti. Makanya teman-teman, ayo tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun terutama saat kita berada di luar rumah. Ayo, jangan egois ya. Oke, kita lanjut goes. Siapa yang belum pernah dengar Cikini? Pasti sebagian besar teman-teman pernah mendengar Cikini atau malah mungkin pernah ke Cikini. Ya, Cikini adalah sebuah daerah yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak lama, Cikini dikenal sebagai kawasan pelesiran dan pusat perbelanjaan. Cikini selalu trendy dan populer di setiap eranya mulai dari awal tahun 1900-an sampai akhir 1970-an. Anak-anak gaul Jakarta di era tahun 60-70-an pasti nongkrongnya di Cikini teman-teman pada waktu itu. Cikini sekarang adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Menteng. Luasnya sekitar 82 hektar atau hampir 13% dari luas wilayah Kecamatan Menteng. Kelurahan Cikini dihuni sekitar 3.200-an rumah tangga atau sekitar 9.600-an penduduk. Menarik nih teman-teman, walaupun nama daerahnya terkenal, tapi ternyata jumlah penduduknya nggak banyak ya. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Kebon Sirih di utara, terus di sebelah baratnya Kelurahan Gondangdia, di sebelah timur Kelurahan Kenari, dan Kelurahan Pegangsaan di sebelah selatan. Fasilitas umum di kelurahan ini terbilang lengkap teman-teman, mulai dari kantor pos, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, taman, pusat belanja, hotel, apartemen, pasar tradisional, tempat kulineran, tempat olahraga, dan termasuk seni budaya ada di kelurahan ini. Bahkan dulu juga sempat ada bioskop terkenal loh di Cikini. Pemukiman penduduknya juga beragam, mulai dari bangunan permanen, semi permanen, sampai kawasan kumuh juga ternyata ada di Kelurahan Cikini ini. Jadi bukan cuma kantor atau restoran aja ya. Nanti teman-teman bisa melihat sekilas hal-hal tersebut di jalur yang aku lewatin di sepanjang video. Jalan yang kita lewatin sekarang ini adalah Jalan Gondangdia Kecil dan Gondangdia Dalam. Ada juga sih Jalan Gondangdia 1 sampai Jalan Gondangdia 4 di sini teman-teman. Yang unik adalah dulunya kawasan ini adalah Kampung Betawi Cikini Kecil. Disebut Kampung Betawi Cikini Kecil karena memang jumlah penduduk asli Betawi yang tinggal di sini nggak terlalu banyak. Lokasinya persis banget di belakang Hotel Sofyan. Dan dulu katanya di kampung ini ada makam keramat, termasuk juga tempat tinggalnya beberapa tokoh-tokoh Betawi pada masa itu. Sekarang sih udah nggak ada teman-teman, sudah berganti dengan rumah modern atau pertokohan seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Nah, di video ini teman-teman yang dulu penasaran dengan hasil akhir revitalisasi pedestrian walk atau trotoar di Cikini juga bisa lihat nih bagaimana hasilnya, termasuk lokasi-lokasi lainnya yang mungkin belum sepenuhnya dijangkau oleh program revitalisasi. Jadi sambil lihat videonya, teman-teman juga bisa share kenangan, pengalaman, pendapat, atau mungkin masukan di kolom komentar ya teman-teman, biar videonya makin rame dan infonya makin tersebar luas. Yang kita lintasin sekarang ini adalah Jalan Gondangdia 3, persis banget di bawah jalur kereta api komuter lain menuju stasiun Cikini. Seberangnya ini udah beda kelurahan teman-teman, yaitu Kelurahan Gondangdia. Sebagian area di bawah rel kereta api ini dimanfaatkan untuk taman atau ruang terbuka. Ada juga sih yang dijadikan tempat sampah juga. Cuma memang kondisinya di sore ini bersih nih, cenderung nggak terlalu banyak sampah. Ujung dari jalanan ini adalah Jalan RP Suroso. Seberangnya Jalan Cikini 4, tapi kita nggak bisa langsung ke Jalan Cikini 4 karena melawan arus ya teman-teman. Jadi kita harus belok kiri ke Jalan RP Suroso, salah satu jalan utama juga di Kelurahan Cikini. Ada beberapa fakta menarik yang aku temuin waktu coba gali informasi tentang Cikini. Pertama, asal-usul nama Cikini. Ada banyak teori sebenarnya, tapi menurut pakar sejarah, Cikini terdiri dari dua suku kata, yaitu Ci dan Kini. Ci-nya masih pakai ejaan lama ya. Ci artinya sungai, dan Kini adalah nama buah. Konon buah Kini tumbuh subur di sepanjang aliran sungai di wilayah ini.
Biasanya kan masyarakat dulu memberi nama satu wilayah berdasarkan yang khas di situ, termasuk nama buah atau patokan kayak Mangga Besar, karena dulu ada banyak pohon mangga yang besar di sana. Maka lambat laun di lokasi ini, di Menteng ini, lokasinya dinamakan Cikini teman-teman, karena secara literally berada di aliran sungai yang ditumbuhi pohon kini yang subur. Cikini deh namanya. Yang kedua adalah Cikini ternyata salah satu taman kota pertama di Jakarta. Di kawasan Cikini ini dulunya terbentang tanah yang dimiliki oleh Raden Saleh, seniman lukis kenamaan dunia yang berasal dari Indonesia pada waktu itu, dan sebagian dari luas wilayah tanahnya dijadikan taman kota. Dan dari taman kota itu berkembanglah cikal bakal kebun binatang pertama di Jakarta, kebun binatang Cikini. Fakta yang ketiga, ini mungkin nggak terlalu sejarah banget, tapi teman-teman tahu nggak kalau ternyata stasiun kereta Cikini, stasiun Cikini, lokasinya bukan ada di Kelurahan Cikini, melainkan ada di Kelurahan Pegangsaan. Wow, aku baru tahu sih. Oke, kita lanjut lagi goesnya. Selamat datang di Jalan Cikini Raya. Di sebelah kiri kita ada kantor pos Cikini. Letaknya tepat di tepi pertigaan Jalan Cikini, Jalan Kalipasir, dan Jalan Gondangdia tadi yang kita lewatin. Dulu kantor pos ini khusus didirikan untuk menyediakan perangko sebagai perlengkapan surat menyurat. Ini juga adalah salah satu bangunan bersejarah di Cikini. Di dekat kantor pos ini ada pertokoan Cikini, seperti yang teman-teman lihat sekarang. Ada banyak banget pertokoan dan tempat makan yang tersedia di sepanjang Jalan Cikini Raya. Beberapa bahkan merupakan yang tertua di Jakarta, seperti contohnya toko roti Tan Ek Chuan, seperti yang kita lewatin tadi, yang merupakan toko roti tertua di Jakarta sejak tahun 1956, dan masih berdiri sampai sekarang. Padahal udah generasi ketiga loh, keren banget ya. Ini pedestrian walk atau trotoar di sepanjang pertokoan di Jalan Cikini. Ya, parkiran motor sebenarnya udah disediakan, tempat duduk juga sudah, tapi kadang-kadang motor masih naik ke trotoar juga sih. Ya, ini adalah trotoar di depan kantor pos. Masih mempertahankan si bangunannya, apalagi sekarang udah nggak ada kabel-kabel dan tiang listrik, jadi kalau mau foto di sini lebih jelas sih. Di kiri kanan Jalan Cikini Raya ini teman-teman ada jalan-jalan percabangan seperti Cikini 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan lain-lain. Sampai nanti di ujungnya berbelok di Jalan Raden Saleh Raya. Dan ini adalah suasana di Jalan Cikini Raya. Parkiran mobil sudah disediakan di bahu jalan. Ada juga banyak yang bilang jalanannya jadi lebih sempit nih. Ada beberapa bus stop, yang merah-merah ini di jalanan artinya itu adalah bus stop. Bajai baru parkir di trotoar. Ya teman-teman bisa lihat trotoarnya sudah selesai diperbaiki, tidak ada tiang listrik, lampu jalanannya juga sudah model yang terbaru, sehingga lebih kelihatan cerah, lebih jelas, dan tentunya lebih nyaman untuk jalan santai di sepanjang Cikini ini. Sekarang kita mau coba lihat Jalan Cikini 1. Jalanannya satu arah dari RP Suroso menuju ke Cikini Raya. Teman-teman bisa lihat nih, hanya muat satu mobil, trotoarnya juga sih udah diperbaiki. Cuma memang jadi repot sih kalau mau parkir mobil, kalau nggak ada garasi ya, seperti yang tadi di kiri dan kanan ini. Ada tempat sampah, jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Lalu lintas mengarah ke kanan karena memang satu arah di Jalan Cikini Raya ini. Dan ada speed test ketika teman-teman mau menyeberang. Sehingga teman-teman yang dengan kursi roda dan lain sebagainya lebih mudah ketika menyeberang antar trotoar. Ya, kita sekarang masuk di depan Taman Ismail Marzuki. Sebelum menjadi pusat pendidikan seni dan budaya, dulunya kawasan ini bernama Taman Raden Saleh, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah taman kota pertama di Jakarta yang juga adalah lokasi kebun binatang sebelum kebun binatangnya dipindah ke Ragunan. Di Taman Raden Saleh dulunya juga ada bioskop, garden hall, dan podium. Salah satu bioskop kelas 1 juga di Jakarta pada tahun 60-an.
Setelahnya bioskop ini menjadi tim Theater 21. Yo, siapa yang pernah nonton sambil pacaran di sini? Nanti aku akan buat vlog khususnya tentang revitalisasi Taman Ismail Marzuki, karena terlalu banyak informasi yang berharga yang kayaknya nggak bisa dimuat nih dalam video sepedaan kali ini. Jadi teman-teman tungguin ya. Di depan Taman Ismail Marzuki ada jalanan Cikini 2. Jalan Cikini 2 ini jalan satu arah juga yang mengarah ke Jalan RP Suroso. Di Cikini 2 ini ada percabangan ke Jalan Cikini 3, 4, dan 5, teman-teman. Jadi ini memang dibuat selang-seling ya. Ada yang satu arah mengarah ke Cikini Raya, ada yang satu arah mengarah ke RP Suroso. Tadi Cikini 1 mengarah ke Cikini Raya, dan yang Cikini 2 mengarah ke RP Suroso, teman-teman. Jangan sampai salah, apalagi sengaja lawan arus. Seperti ini penampakannya. Di ujung ini di sebelah kiri ada mie Aceh yang lumayan enak juga. Ada beberapa sih sebenarnya yang jual mie Aceh di sini. Salah satunya yang enak yang ini, yang di sebelah kiri aku ini. Di Cikini 2, kalau kita belok kiri ini, maka kita akan mengarah ke Jalan Cikini 5. Di sebelah kirinya persis ada kantor penghubung Provinsi Bali. Bangunannya benar-benar kayak bangunan di Bali, teman-teman. Bagus banget. Di Cikini 5 lebih banyak pemukiman sih. Kalau teman-teman lihat di kiri dan kanan. Di ujung ini ada belok kiri, ini adalah Jalan Cikini 3. Satu arah juga, tapi mengarah ke Jalan Cikini Raya. Kalau kita terus lagi nggak bisa karena ngelawan arah. Jadi kita belok kiri ke Cikini 3 ya. Cikini 3 jalanannya nggak panjang, pendek, dan ada pemukiman. Ini sebenarnya bentuknya rumah, tapi yang aku dengar nih sebenarnya kantor sih teman-teman. Ya. Dan di depan ada hotel dan kolam renang. Siapa yang pernah berenang di Cikini? Enak ya. Kalau aku sih ingetnya Cikini 4 itu jual gado-gado Cikini, gado-gado Bonbin. Dan lokasinya ada di Jalan Cikini 4 ini. Ada beberapa sih teman-teman. Ini di sebelah kiri. Siapa yang pernah nyobain? Ada juga asinan. Pokoknya banyak juga deh kuliner-kuliner yang udah lama yang masih ada sampai sekarang. Tapi kayaknya tadi tutup ya. Ini adalah Jalan Cikini 4. Nanti di ujung yang belok kanan ini tadi Cikini 5 dan Cikini 3. Kalau kita terus, maka kalau teman-teman ingat atau tahu, di sebelah kiri itu kita akan ke Cikini 6, dan di sebelah kanan masih Cikini 4, yang ujungnya ada di RP Suroso. Mana nih? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kiri dulu. Ini dia, Jalan Cikini 6. Sama seperti Jalan Gondang Dia yang tadi. Lokasinya persis di bawah jembatan jalur kereta komuter lain. Dan ada ruang terbuka hijaunya yang dimanfaatkan di bawah jalur ini, teman-teman. Ini satu arah. Setahu aku sih satu arah ya, karena kan di belakang kita itu adalah stasiun Cikini. Jadi satu arah mengarah ke Jalan Cikini 4. Tapi kenapa motor pada lewat lawan arus ya? Dan kita akan terus di Jalan Cikini 4. Nah, kalau Jalan Cikini 4 ini walaupun di pinggir rel, tapi lebih lebar jalanannya. Ada kulineran enak nih, teman-teman inget nggak? Atau tahu nggak? Di sini ada tempat makan yang enak. Ya, betul sekali. Ada nasi uduk Gondang Dia dan soto Jakarta bawah rel yang menurut aku sih enak ya. Di sebelahnya juga ada Vihara Mangala Vinayaka. Dan jalanan ini jalanan dua arah, nanti tembusnya di RP Suroso. Jadi ada dua jalur utama sih sebenarnya di kawasan ini, RP Suroso dan Jalan Raya Cikini. RP Suroso yang mengarah ke Gondang Dia, sementara Cikini Raya yang mengarah ke Kramat atau ke Salemba. Cikini 1 sampai Cikini 6 posisinya ada di sekitar area barat dari Cikini atau di sebelah kanan Jalan Cikini Raya. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman ke wilayah agak ke timur di sisi kiri Jalan Cikini Raya,
yaitu Jalan Cikini 7, Cikini 8, dan Cikini 9. Seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah kawasan yang lumayan padat penduduknya. Jalannya juga nggak terlalu lebar, dan memang mayoritas dihuni oleh warga, bukan pertokoan atau pusat perbelanjaan. Di antara jalan-jalan ini juga ada gang-gang kecil. Biasa ya kalau warga di Jakarta, ada gang-gang kecil, ada juga biasa pos kamlingnya, tempat orang biasa ngumpul. Sore-sore anak-anak seperti ini main di jalan, bercengkrama satu sama lain. Ada yang punya mobil tapi belum punya garasi, atau nggak boleh parkir di garasi orang. Ya iyalah ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang berlangsung sore hari seperti ini di Jalan Cikini 7, 8, dan 9. Kontras banget ya dengan yang tadi kita lihat Cikini 1 sampai Cikini 6. Jalanan ini sebenarnya ada gang yang menghubungkan dengan Jalan Kalipasir yang nanti lokasinya di belakang Taman Ismail Marzuki. Kita akan ke sana, tapi kita coba puterin dulu Jalan Cikini 7 ini. Dan sekarang kita ada di Jalan Cikini 8. Misi ya, Dek. Dan uniknya teman-teman, kalau teman-teman nyari kantor lurah nggak ada di Cikini 1 sampai 6. Adanya di sebelah kanan ini di Jalan Cikini 8. Ini dia di sebelah kanan kita, kantor lurah Cikini. Wah, lurahnya benar-benar kantornya berada di pemukiman warga ya. Keren. Jadi kalau warga butuh apa-apa gampang, nggak perlu repot-repot jalannya. Dan uniknya teman-teman, Jalan Cikini 9 itu ada di sebelah kiri. Tapi sekarang kondisinya sudah ditutup. Sekarang jadi bagian dari program revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Tapi sebenarnya Jalan Cikini 9 nih persis banget di sebelah kiri kita ini. Dan menyatu dengan kompleks Taman Ismail Marzuki. Dan kebayang ya, dulu ini semua adalah bagian dari tanahnya Raden Saleh. Wow, luas banget tanahnya ya. Dan Jalan Cikini 8 ini kembali lagi mengarahkan kita ke Jalan Cikini Raya, persis di seberang Taman Ismail Marzuki. Kita lanjut lagi di Jalan Cikini Raya. Setelah Taman Ismail Marzuki, ada pusat pertokoan, perkantoran, hotel, dan tempat makan lagi di sepanjang Jalan Cikini Raya ini, teman-teman. Ada juga apartemen Menteng Park yang bangunannya mencolok di sekitar kawasan ini karena tinggi, menjulang, dan termasuk yang paling baru di antara bangunan-bangunan lain di sini. Kiri kanan teman-teman bisa lihat ada bis stop di sebelah kiri. Ini ada Metro Trans 5M, Kampung Melayu ke Tanah Abang lewat Cikini. Trotoarnya udah jadi sekali lagi. Jadi kalau mau jalan sore dan sepedahan lebih aman, lebih nyaman sekarang karena udah lebar lagi trotoarnya. Dan di sebelah kiri ini adalah SMPN 1 Jakarta. Ini termasuk sekolah yang udah tua juga. Sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dan dulunya bernama RS School D atau Sekolah untuk Bumi Putra di Batavia. Di dekatnya juga ada Yayasan Perguruan Cikini, salah satu sekolah lain di daerah Cikini. Uniknya, di sekolah perguruan Cikini ini dulu pernah terjadi upaya pembunuhan kepada Presiden Soekarno pada tahun 1957. Peristiwanya sangat menggemparkan waktu itu, bukan hanya karena banyaknya korban jiwa dan luka-luka, tapi juga karena peristiwa ini terjadi pada seorang Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang kita berada di Jalan Raden Saleh Raya. Di sini trotoarnya belum direvitalisasi, jadi masih seperti ini kondisinya teman-teman. Di sini ada pertokoan, restoran, penginapan, klinik, dan salah satu yang terkenal adalah RSPGI Cikini, yang dulunya merupakan kompleks kediaman Raden Saleh. Sedikit cerita tentang Rumah Sakit PGI Cikini, jadi awal mulanya tuh berdiri tahun 1898 sebagai Rumah Sakit Ratu Emma. Rumah sakit ini didirikan oleh seorang istri misionaris Belanda dengan tujuan untuk merawat orang-orang sakit dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang kedudukan dan latar belakangnya. Dan pada tanggal 1 Agustus 1913, Rumah Sakit Ratu Emma berubah nama menjadi Rumah Sakit Cikini. Di dekat Rumah Sakit Cikini terdapat Masjid Jami Cikini Al-Makmur yang didirikan oleh Raden Saleh dan merupakan salah satu bangunan cagar budaya juga.
Dan di dekat masjid serta rumah sakit PGI ini ada restoran Oasis yang udah dibangun dari awal abad 20 dan sampai sekarang masih nyimpen banyak barang koleksi antik dari Eropa. Batas Kelurahan Cikini adalah jembatan dan sungai ini teman-teman. Jadi kita harus belok kiri ke Jalan Sekolah Seni di belakang apartemen Menteng Park dan Taman Ismail Marzuki menuju Jalan Kalipasir. Seperti ini nih jalanannya teman-teman. Agak bahaya sih pas belokan tadi karena kita nggak tahu arah datang kendaraan dari depan. Di dekat sini ada pintu masuk menuju Istana Habsyi Makam Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang juga terkenal dan sering banget didatengin oleh para peziarah untuk berdoa dan beribadah. Ini adalah pintu belakang dari apartemen Menteng Park. Ada jembatan juga ke daerah Keramat. Dan sungai di sebelah kita, sungai yang sudah dinormalisasi. Sehingga dibutuhkan proses inspeksi secara rutin. Dan salah satu tujuan dibangunnya jalan ini dan jalan inspeksi adalah memastikan proses-proses pemantauannya bisa berjalan lancar teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat dulu atau tahu dulu bagaimana padatnya kondisi ini, pasti waktu ngeliat sekarang, wah keren banget sih. Lancar, bagus, ya walaupun sungainya kotor dan coklat ya. Kotor dalam arti nggak bening, tapi nggak ada sampah, alirannya juga lancar. Wah, berasa kayak, wih keren banget nih. Jadi kayak plong gitu, kayak luas gitu loh teman-teman. Dan batas Kelurahan Cikini adalah belok ke kiri ke Jalan Kalipasir. Ini masih di dalam kawasan Kelurahan Cikini, cuma memang ini termasuk salah satu kawasan yang padat penduduk teman-teman, yang kita tadi lewatin juga di awal di Cikini 789, belakangnya ini nembus ke Jalan Kalipasir. Jalanannya juga belum direvitalisasi, trotoarnya masih padat, dan termasuk sempit sih jalanannya, walaupun dua arah, tapi untuk dua mobil berpapasan tuh kayaknya bakal sulit banget. Tembusan dari Jalan Kalipasir ini adalah, betul, kantor pos Cikini. Lokasi terakhir dari Goe Sore Belusukan di Cikini ini yang akan kita jelajahi adalah di sekitaran Raden Saleh menuju stasiun Cikini. Kalau tadi kita belok kiri ke Raden Saleh Raya, sekarang aku mau terusin. Di sini ada berbagai macam nama jalan, mulai dari Jalan Cimandiri, Ciasem, Cisadane, Cidurian, Ciliman, dan yang cukup terkenal adalah Cilosari di sebelah kiri teman-teman ini. Dan ada rumah makan yang aku juga suka sih, karena bisa lalapan dan rasanya juga enak gurih. Secara umum, nama jalan-jalan tadi dihuni oleh kompleks pemukiman penduduk. Ada juga sih kayak semacam perkantoran rumahan gitu. Seperti ini suasananya.
Di sebelah daerah tadi ada juga daerah pemukiman, tapi lebih padat penduduknya, dan ada pasar bunga yang juga merupakan salah satu batas dari Kelurahan Cikini. Lokasinya persis kita akan menuju ke sana, ada di sebelah kiri sebelum stasiun Cikini di depan kita. Selain pasar bunga, ada juga kulineran, tempat makan, jajanan, dan lain sebagainya yang juga rame, teman-teman. Dan aku penasaran nih, pengen lihat suasananya pas sore kayak gimana sih. Ya, seperti ini teman-teman, pasar bunga yang juga pasar jajanan, kulineran, ada pusat pertokoan juga, tapi kayaknya udah lama banget ya. Ini kalau teman-teman yang nyari seserahan atau barang-barang buat pesta dan lain sebagainya bisa cari di sini nih. Papan bunga juga teman-teman bisa pesan langsung di pengrajin-pengrajin yang ada di sini. Kalau kita masuk terus ke dalam, nanti tembusnya adalah anak Sungai Ciliwung dan ganggang sempit kecil dan berbatasan juga dengan Raden Saleh. Selesai deh belusukannya di Kelurahan Cikini. Udah lebih dari 25 menit aku ngajak teman-teman kelilingin belusukan di Cikini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen dan ngerasa ada manfaat dari video ini. Sekali lagi kalau aku pribadi bersyukur bisa punya kesempatan untuk eksplor satu wilayah dan bukan cuman pernah kesini aja, tapi juga ngebaca, ngegali banyak informasi bersejarah yang penting banget yang akhirnya aku ketahui tentang Cikini. Dan aku berharap pembangunan ke depannya juga betul-betul bisa berorientasi pada masyarakat yang ada di sini juga. Jadi masyarakat pun betul-betul bisa terangkat kesejahteraannya, aksesnya, dan lain sebagainya teman-teman. Itu sih pesan yang aku ingin share ke teman-teman tentang belusukan di Kelurahan Cikini. Menurut teman-teman gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Jangan lupa share di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi di Urban Vlog berikutnya. Terima kasih banyak untuk support teman-teman selama ini. Dan jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Dah.